Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Santika. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai urgensi lembaga konseling Islam. Nah, lembaga merupakan sekumpulan norma dan perilaku yang telah berlangsung dalam waktu yang lama dan digunakan untuk tujuan bersama. Nah, kelembagaan juga adalah suatu jaringan yang terdiri dari sejumlah orang dan lembaga untuk mencapai tujuan tertentu dan memiliki aturan, norma, serta memiliki struktur dalam lembaga itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan, kelembagaan konseling adalah sejumlah orang dalam suatu kelompok tertentu yang di dalamnya terdapat proses konseling yang memiliki aturan dan norma dan struktur demi mewujudkan tujuan tertentu. Nah, kelembagaan konseling rumah sakit itu sendiri merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang yang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit, serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arusah AZ. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang berjudul Pemberdayaan Lembaga Konseling Islam di Rumah Sakit. Pada poin konsepsi pemberdayaan organisasi. Secara terminologi, pemberdayaan atau empowerment berasal dari kata daya atau power, atau bisa disebut juga sebagai energi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti kemampuan. Dalam pengertian yang diberikan terhadap pemberdayaan, jelas dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pemberian atau optimasi daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadita Sari dari kelompok 11. Oke, lanjut ke materi selanjutnya mengenai unsur-unsur lembaga konseling. Oke, yang pertama ada konselor, kedua klien atau konseli, yang ketiga masalah. Konselor itu orang yang memiliki keahlian untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan atau masalah. Kemudian unsur yang kedua, klien atau konseli. Ini adalah individu yang memiliki masalah yang memerlukan bantuan bimbingan dan konseling. Ini menurut Roger yang dikutip oleh Latipun menyatakan bahwa klien adalah orang yang hadir pada konselor dan kondisinya itu dalam keadaan cemas atau mempunyai masalah tertentu. Kemudian unsur yang terakhir yaitu masalah. Menurut Sudarsono dalam Kamus Konseling yang dikutip oleh Latipun, masalah adalah suatu keadaan yang mengakibatkan seseorang atau kelompok menjadi rugi atau sakit dalam melakukan sesuatu. Jadi masalah itu ekspektasi dan realita itu berbeda, akhirnya timbul konflik dan akhirnya terjadi masalah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang kiat pemberdayaan lembaga konseling Islam di rumah sakit. Di sini ada beberapa ya, ada 4. Dan yang pertama ini penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Dan yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Dan yang ketiga ini penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam pemberdayaan pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.